1 Korintus 15 ayat 3. Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat di Korintus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari antara mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling terakhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Pagi ini saya mau bicara tentang yang sangat penting dalam iman Kristen. Apa itu yang sangat penting dalam iman Kristen? Yang pertama di ayat 3 telah dikatakan, Yesus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Itu yang pertama. Jangan pernah lupa, inti daripada Injil adalah Yesus membawa kabar baik. Apa kabar baik itu? Yesus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kematian itu sesuai dengan kitab suci. Kematian itu bukan kematian tiba-tiba tanpa sebuah rencana ilahi. Yesus mati di kayu salib. Ia mati dan matinya di kayu salib untuk memastikan bahwa semua hutang dosa kita sudah dibayar lunas. Hutang dosa menuntut bayaran. Hutang harus dibayar. Manusia jatuh dalam dosa. Dosa yang sudah menguasai manusia menuntut bayarannya. Bayarannya ialah maut. Roma berkata upah dosa adalah maut. Jadi dosa itu menuntut bayaran. Semua orang berdosa harus dihukum supaya manusia dapat digantikan dari penghukuman itu. Bagaimana caranya? Yesus datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib untuk membayar lunas semua tuntutan hukum dosa. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 2 kali Paulus mengatakan kata ini, kamu sudah lunas dibayar. Waktu manusia jatuh
dalam dosa. Sejak itu manusia ada dalam otoritas iblis. Satu-satunya cara mengambil manusia dari otoritas iblis ialah harus dibayar harga seharga yang diperlukan untuk mengambil manusia kembali ke hadirat Tuhan. Kita sudah lunas dibayar. Tidak ada terhutang sedikit pun. Yohanes 19 ayat 30 berkata, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Itulah alasan Yesus menyatakan perkataan ini, sudah selesai. Hutang dosa sudah selesai. Hutang dosa sudah lunas dibayar. Oleh kematiannya, kita ditebus kembali dan menjadi miliknya Tuhan sendiri. 1 Petrus 2:9 berkata, kamu adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Pernyataan itu penting. Tidak hanya disebut umat kepunyaan Allah, tapi ada tambahan penegasan umat Allah sendiri. Karena semua sudah selesai dikerjakan Yesus, maka Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Tidak ada penghukuman. Kita orang yang sudah dibebaskan. Yang ada adalah disiplin sebagai anak-anaknya Tuhan. Roma 12 menegaskan, sebagai anak kita tidak bisa bebas dari didikan sorga. Apa yang kita terima, alami setiap hari, itu adalah didikan. Ada 4 hal yang menjadi peran Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan merencanakan sesuatu. Yang kedua, Tuhan memimpin. Yang ketiga, Tuhan mengizinkan. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Tuhan melakukan sesuatu bagi kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita menyangkut 4 itu. Itu bisa rencana Tuhan, itu bisa Tuhan memimpin kita ke peristiwa itu. Itu yang ketiga, Tuhan bisa mengizinkan peristiwa itu terjadi. Yang terakhir, Tuhan menetapkan itu harus terjadi. Jadi artinya apa? Tidak ada yang terjadi di hidup kita di luar pengawasan Tuhan. Kita ini diawasi Tuhan setiap waktu. Kalau kita tidak diawasi, kita ini bulan-bulanan iblis. Iblis itu musuh orang percaya. Iblis itu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau Tuhan Yesus
tidak mengawasi kita. Pikirkan, pasti iblis sesuka hati melakukan apa saja yang dia mau supaya kita sengsara, kita binasa, kita mati, kita susah. Tapi Kristus yang sudah menebus kita, mengawasi kita, dan pengawasan itu ketat. Jangan dipikir pokoknya asal dilihat saja. Tidak boleh. Maka Alkitab bilang rambut dari kepala pun tidak akan jatuh kecuali diizinkan Tuhan. Rambut loh. Pengawasan itu ketat. Bersyukur jadi milik Tuhan. Di dunia ini ada beberapa otoritas. Yang pertama, otoritas tertinggi ada di dalam Tuhan. Otoritas yang kedua ada dalam tangan orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, kata Alkitab. Lalu ada otoritas kuasa kegelapan. Ada otoritas manusia berdosa, dan selanjutnya. Jadi kalau sampai kita tidak diawasi Tuhan, dilindungi Tuhan, maka kita akan mengalami peperangan yang tiada tara setiap hari. Kita ini akan terus diserang oleh kuasa kegelapan sebagai musuh sejati orang percaya. Tapi puji Tuhan, setelah kita ditebus, kita menjadi milik Tuhan sendiri. Dan setelah kita menjadi miliknya, Tuhan mengawasi kita. Bersyukur jadi anak Tuhan. Jangan dikira karena kita tidak bisa lihat proteksi Tuhan itu, perlindungan Tuhan itu, seolah-olah Tuhan tidak terlibat dalam hidup kita. Ulangi, jangan dipikir karena kita tidak bisa lihat campur tangan Tuhan secara fisik dalam hidup kita, lalu Tuhan seolah-olah tidak terlibat, menolong, menyertai, melindungi. Bukan. Tuhan masih bekerja sampai hari ini untuk kita. Yang kedua, yang sangat penting, Ia telah dikuburkan. Penguburan Yesus memastikan Dia turun ke dunia orang mati untuk mengalahkan si musuh yang bernama maut. Yesus dikuburkan untuk menegaskan Ia benar-benar mati. Jadi Yesus betul-betul mati. Karena kalau tidak mati, hukum bahwa Yesus sebagai ganti manusia membayar hutang dosa itu tidak benar. Yesus harus mati. Dan Alkitab berkata Yesus dikubur sampai Minggu pagi. Dimasukkan dalam kuburnya Jumat setelah malam. Pergantian hari. Kematian itu bukan dusta. Kematian Yesus adalah benar-benar mati. Ini yang sangat penting, kata Paulus. Mengikut Tuhan
berharap diberkati. Itu janji Alkitab. Tapi bukan yang sangat penting. Yang sangat penting ialah Yesus telah mati, disalibkan seperti kata kitab suci, dan dia telah dikuburkan. Maka Roma 8 ayat 38 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seharusnya tidak ada apapun lagi yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Tak ada untung orang menjauh dari Tuhan. Jangan dipikir kalau menjauh dari Tuhan enak, gak ada. Yang ketiga, ia telah bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Kebangkitan Yesus memastikan bahwa Yesus bukan saja manusia, tapi dia Allah. Yang mati adalah kemanusiaannya. Roma 1 ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitannya memberitahu kepada kita, menyatakan kepada kita bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Waktu Yesus berkali-kali mengatakan kepada orang-orang yang datang kepadanya di zaman dia masih hidup di muka bumi dan melayani, Yesus sering berkata, dosamu diampuni. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, pemimpin agama mempertanyakan itu. Siapa orang ini? Kok dia berkuasa, berhak mengatakan dosamu diampuni? Bukankah hanya Allah yang punya otoritas untuk mengampuni dosa? Mereka lupa bahwa ada dua sisi tentang Yesus Kristus. Dia manusia, dia juga Allah. Di Matius 28 ayat 18. Setelah kebangkitannya, Yesus berkata apa? Kepadaku telah diberikan kuasa atas surga dan bumi. Dia Allah. Itulah sebabnya kita sangat memberi kepastian. Keselamatan yang kita terima di dalam Yesus adalah keselamatan yang pasti. Bukan semoga. Bukan mudah-mudahan. Kepastian keselamatan itu dimeteraikan oleh peristiwa itu. Yang terakhir, yang sangat penting adalah ia telah menampakkan diri. Di ayat 5, Paulus berkata, kepadaku yang terakhir. Itu peristiwa perjalanan waktu dia pergi ke Damsyik, mau menganiaya orang-orang percaya. Penampakan diri Yesus sangat penting dan dilakukan
berkali-kali. Bukan hanya satu kali, berkali-kali kata Alkitab. Untuk memastikan Yesus benar-benar hidup. Kehidupan Yesuslah sukacita kita. Kehidupan Yesus itulah akhir dari kepastian, pembuktian keselamatan itu. Yesus berkali-kali menampakkan diri. Jadi tidak bisa ada dusta. Masa ia hidup? Ya buktinya menampakkan diri. Itulah kesempurnaan kitab suci. Yohanes 6 ayat 48 dulu. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka di dalam sejarah perjalanan gereja ada perlambang yang kita kenal dengan sebutan perjamuan kudus. Walau istilah Alkitab hanya perjamuan Tuhan, tapi hakikatnya sama. Perjamuan Tuhan memerintahkan kita makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita hidup. Maka setiap perjamuan Tuhan jangan pernah absen di ibadah. Supaya kita ikut serta dengan semua tubuh Kristus di muka bumi. Makan tubuh dan darah Yesus. Itu menjadi saksi bahwa kita telah menerima hidup Kristus dalam hidup kita. Maka tidak heran kalau Paulus berkata, hidup yang kuhidupi ini bukan hidupku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka jangan gunakan tubuhmu berbuat dosa lagi. Hidupmu itu hidup di dalam Kristus. Kita ini manusia Allah. Ada sebutan itu di Alkitab secara hurufiah. Orang-orang percaya disebut Alkitab manusia Allah. Tapi bukan Allah ya, manusianya Allah. Yohanes 11:25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus yang terutama. Tuhan Yesus memberkati.